Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula. Sama seperti saya teman-teman yang masih terus belajar. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi lagi sebuah setrika teman-teman. Saya kedatangan setrika merek Philips yang katanya tidak hidup teman-teman. Tidak tahu dari kabelnya atau dari apanya. Setrika ini pernah saya perbaiki yang waktu itu pemakainya ingin menjadi orang kaya untuk servis, belajar menservis setrika agar bisa menjadi kaya. Nah ini teman-teman, setrikanya kembali lagi. Ayo kita periksa apa yang menjadi kerusakan dari setrika ini. Semoga hari ini saya bisa memperbaiki setrika ini agar setrika ini berfungsi normal kembali. Tentunya tetap semangat, belajar, dan belajar. Come on! Teman-teman, untuk memeriksa setrika ini sebenarnya tidak terlalu sulit teman-teman. Kalau teman-teman sudah beberapa kali membuka setrika, mungkin akan seperti mudah teman-teman ya, atau memang mudah gitu teman-teman, karena memang komponen setrikanya sedikit teman-teman ya. Dia hanya terdiri dari kabel, kemudian ada switchnya, kemudian ada elemennya, dan kemudian dari kabel ini pengantar arus biasanya ada penghubung semacam termostat teman-teman ya, atau bimetal. Bimetal itu seperti besi, ada dua besi yang berbeda unsur gitu, beda jenis teman-teman, dan ketika dia dipanaskan maka dia akan melengkung. Ketika melengkung, karena terlalu panas, dia akan memutus gitu, melengkung dan posisinya merenggang gitu teman-teman, sehingga terjadi pemutusan arus. Nah ini ada biasanya di setrika-setrika yang lumayan bagus teman-teman ya. Tapi kita coba cek saja apa yang jadi kerusakan ini. Tentunya teman-teman telusuri dari kabel sampai ke elemennya teman-teman ya. Yuk kita tes dulu sebelum kita coba apakah setrika ini memang mati. Ya, sudah saya coba ke listrik dan memang tidak ada lampu yang menyala. Ada lubang lampu, ataukah volumenya belum saya... Oh, nyala teman-teman. Ternyata setrika ini menyala teman-teman, tapi kenapa dibilang tidak panas? Kita coba saja cek teman-teman ya. Ya, saya akan coba beberapa saat karena katanya setrika ini tidak panas. Saya sudah besarkan volumenya. Saya tes lagi teman-teman. Tes lagi apakah akan mati lampunya. Oh ya, mati teman-teman. Nah, hidup teman-teman ya. Ya, hidup teman-teman ya. Jadi setrika ini berfungsi, switchnya berfungsi dengan baik. Dan sudah beberapa saat saya akan cabut listriknya dulu. Cabut steker listriknya, baru kita raba teman-teman ya. Saya akan raba dengan telapak tangan saya. Setrika ini panas. Namun kenapa konsumen mengatakan setrika ini mati teman-teman? Tentu kita bongkar, kita periksa, mungkin ada yang longgar-longgar sehingga saat dipakai kadang putus, kadang nyambung mungkin ya. Coba saya copkan lagi untuk tes lagi. Lampu sudah nyala dan saya akan menggerak-gerakkan kabelnya teman-teman. Kita coba gerak-gerakkan kabelnya ini. Apakah lampu akan berkedip? Kalau lampu berkedip, pertanda itu ada kabel yang putus atau melonggar gitu teman-teman ya. Dan tidak ada yang berubah, tetap menyala. Artinya posisi kabel ini bagus. Dan saya akan periksa ke dalam. Kita bongkar saja ke dalam, ada baut di belakang yang perlu kita buka teman-teman ya. Ya, dalam kabel aman-aman saja, baik-baik saja. Sebatas sampai terminal listrik ini, kabel dalam kondisi baik teman-teman ya, tidak ada yang longgar. Oke, dan kita lanjutkan. Ada pengaitnya teman-teman, terus saja ada pengaitnya di situ ya.
Jadi jangan ditarik, nanti bisa pecah. Ada pengait yang perlu teman-teman sodok saja, kan dia nyangkut itu ya. Itu ya teman-teman. Ada pengaitnya. Teman-teman tekan saja sambil angkat. Ini ditekan, kalau atas diangkat maka akan terbuka teman-teman. Saya coba menekan dan mengangkatnya. Tekan begitu teman-teman ya. Iya, sudah teman-teman, sudah naik ya, sudah merenggang. Oke, dan terlepas teman-teman ya, sudah terlepas. Setelah terlepas baru kita akan buka beberapa skrup atau bautnya lagi. Depan ada satu, di belakang ada dua. Oke teman-teman, jangan lupa melepaskan kabelnya dulu dari jepitan ini, jepitan covernya atau bodinya ya, baru kita angkat teman-teman. Nah, sudah terbuka, lepaskan dulu kabelnya teman-teman ya. Itu dengan mengendorkan bautnya. Jika sudah sedikit kendor, bisa kita tarik teman-teman ya. Nampaknya dia menggunakan cincin. Oke, sudah dibuka, kita lepaskan saja begitu teman-teman. Amankan dulu lampunya teman-teman ya. Posisi lampu ini kabelnya sudah sangat pendek teman-teman, kakinya maksudnya sudah pendek sehingga sudah tegang sekali. Ya, sudah terlepas, baru kita buka lagi 3 baut pengunci cover bawahnya ini. Oke, harus terlepas sekali teman-teman ya. Dan sudah saya keluarkan. Oke, dan sudah saya keluarkan. Sini saatnya kita periksa apa yang kendor. Nah, jadi kemungkinan teman-teman, karena tidak ada yang patah di sini, ada kemungkinan teman-teman ini ya teman-teman, termostat yang saya bilang atau bimetal ini, bimetalnya ini kadang-kadang dia putus teman-teman ya, kadang-kadang memutuskan diri begitu teman-teman, jadi dia merenggang ketika overheat. Jadi memang itu fungsinya begitu. Jadi mungkin ini terlalu kendor, agak kendor sehingga belum terlalu panas, dia sudah mati sendiri teman-teman. Oke, kita perkencang saja dengan cara menekan-nekannya saja teman-teman ya. Teman-teman akali saja bagaimana supaya dia mengunci lebih rapat teman-teman. Teman-teman, saya akan mengukur ya. Mengukur termostat ini teman-teman, atau bimetal ini harus menyambung ya teman-teman.
Nah, ini tidak menyambung teman-teman ya. Jadi lampu menyala, tapi elemen ini kadang-kadang putus teman-teman. Jadi harusnya menyambung ya teman-teman ya. Ini menyambung tapi tidak, kadang-kadang tidak teman-teman. Itu teman-teman ya, kadang-kadang menyambung, kadang tidak. Teman-teman. Kalau saya tekan baru nyala. Artinya ini tertekan baru dia connect ya teman-teman. Jadi memang putus dia teman-teman. Kalau cuma ditempel gini putus dia. Jadi kadang-kadang ini nyambung, kadang-kadang tidak teman-teman ya. Sehingga kadang panas, kadang tidak. Jadi kita tinggal memperkuat saja bagaimana saklar ini supaya nempel kencang. Karena ini fungsinya sudah tidak baik lagi teman-teman. Saya akan berusaha memberi ganjalan di bawah. Yang ini saya usahakan supaya nekan ke bawah, yang bawah agak ke atas. Nah, caranya bagaimana? Karena setrika ini sudah bermasalah ya teman-teman, bimetalnya sudah bermasalah, sehingga kita pasangkan langsung aja ya, karena ini tidak mungkin overheat karena ada kontrolnya juga teman-teman, sehingga yang pemakainya tentu akan mengukur jika terlalu panas dia akan mengecilkan menggunakan volume ini teman-teman, atau pengaturan suhu ini ya, pengaturan arus masuk. Jadi tidak usah khawatir jika ini kita putuskan atau kita sambungkan langsung. Kalau diputuskan berarti kita menggunakan kabel baru. Tentu kalau saya lebih memilih, saya akan mengganjal bagaimanapun caranya, yang ini ganjal dari bawah, yang ini ganjal dari atas, atau bagaimanapun caranya agar kedua besi ini bergabung menjadi satu. Saya akan mencoba mengambil satu kaki komponen teman-teman. Nah, saya sudah menemukannya, sebuah kawat kecil kira-kira 0,5 mili. Saya akan tusukkan dulu di kedua plat yang berhubungan ini. Saya akan masukkan di dalam plat yang paling bawah teman-teman ya. Saya akan tusuk sampai dia masuk. Oke. Nah, sudah keras teman-teman, sudah masuk. Dan sekarang kita tes ya. Sudah masuk tuh teman-teman ya. Jadi plat yang kawat yang saya tusuk tadi udah nyangkut, sudah masuk menekan atau mengganjal teman-teman. Dan sekarang saya akan tes. Tes seperti tadi, kedua kuningan ini yang saya tempelkan. Nah, sudah beda teman-teman ya. Sekarang udah nyala, tadi tidak nyala sama sekali ya. Ya, begitu teman-teman ya. Sekarang sudah menyambung. Saya akan potong dulu sedikit. Dan satu sisinya lagi akan saya ganjel lagi. Karena ada dua sisi, biar kokoh, gak gampang lepas ya teman-teman. Tadi sisi sebelah sana sudah itu ada kawat kecilnya, itu ya. Sekarang saya akan masukkan lagi di sisi sebelahnya lagi. Bengkokkan sedikit agar bagaimanapun dia masuk mengganjal ke bawahnya teman-teman. Nah, oke, sudah masuk teman-teman. Dan sudah cukup kokoh. Saya akan potong lagi ya. Dan sudah ada dua ganjal di kiri kanan dari plat setrika ini, atau bimetal dari setrika ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita pastikan lagi, maka dengan menyentuh sedikit saja sudah berbunyi. Iya, oke teman-teman ya.
dan 0,3 itu bagus teman-teman ya. 0,1 ya bagus teman-teman, tandanya sudah terhubung dengan bagus. Oke, baiklah teman-teman, dengan demikian setrika ini sudah bisa dipastikan tidak akan mengalami kendor-kendor lagi. Jadi perkiraan saya, kemungkinan setrika ini saat dipakai mengalami kendor-kendor atau arus putus-putus sehingga kadang tidak panas teman-teman ya. Dan sekarang sudah kembali normal lagi, semoga menjadi awet. Nah, sekarang kita pasangkan kembali ya. Itu tutup, selesai. Maka tugas perbaikan setrika kita selesai. Oke, sudah teman-teman, sekarang kita tes. Iya, lampu sudah menyala teman-teman. Lebih terang karena saya posisikan lampunya di ujung situ, lebih menyala terang. Dan sekarang saya coba matikan, hidupkan. Oke, matikan, hidupkan lagi. Oke, dan sekarang saya besarkan volumenya dan akan mengetes. Tadi memang hangat-hangat aja teman-teman ya, tidak terlalu panas. Saya lupa bahwa tadi memang tidak terlalu panas sekali, hanya hangat-hangat saja. Dan sekarang beberapa detik saya akan coba mencabutnya dan merabanya lagi. Dan ini lebih panas teman-teman. Betul, ini lebih panas ya. Tadi tidak terlalu panas teman-teman. Jadi sudah dipastikan setrika ini normal teman-teman ya. Semoga awet. Dengan cara kita mengganjal switch dari termostatnya yang sudah kurang berfungsi baik teman-teman ya. Karena memang setrika ini sudah lama sekali. Sudah lapuk teman-teman, bodinya sudah lapuk. Sudah mulai terkikis-kikis termakan usia teman-teman. Tapi elemennya masih handal sekali. Baiklah teman-teman, itu tadi sedikit informasi yang bisa saya bagikan tentang perbaikan setrika Philips yang kata pemiliknya mati teman-teman ya, tidak panas. Jadi tidak panas, dan ternyata memang ketika dihidupkan lampu menyala teman-teman ya. Saya tidak konfirmasi sebelumnya apakah lampu menyala atau tidak. Intinya mereka bilang setrika ini tidak bisa dipakai karena tidak panas. Tapi saat saya tes tadi lampu menyala dan memang setrika sebenarnya tidak terlalu panas banget teman-teman ya, tapi ada hangat. Dan setelah kita periksa sama-sama tadi, saya mengukur termostatnya itu kadang nyambung, tapi ketika diukur di platnya memang nyambung karena tertekan kuat. Tapi kalau diukur dari kuningan ujung kaki kedua ujung kaki tadi, saya ukurkan yang kuningan tadi yang berhubungan dengan elemen itu tidak menyambung teman-teman ya. Dan setelah saya ganjal pakai kawat bawahnya, sengaja saya ganjal kawatnya agar elemen dua baja tadi atau dua besi plat yang berbeda tadi yang disebut bimetal teman-teman, yang atas yang bawah itu terganjal sehingga yang atas mudah tertekan teman-teman ya. Demikian, dan setrika ini sudah berfungsi normal kembali. Semoga awet teman-teman ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga ada manfaat teman-teman ya. Sampai jumpa dan terima kasih, bye-bye.